Penahanan seorang guru honorer SD, Ibu Supriyani, ditangguhkan pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Udah. Mas. Ibu sehat, Bu? Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dibalik dengan hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyani merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 remaja mencuri jemuran milik salah seorang warga Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, tampak 3 remaja yang terdiri dari 1 remaja laki-laki yang bertugas sebagai joki, sementara 2 remaja perempuan bertugas sebagai eksekutor. Dalam aksinya itu, mereka datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Usai berhasil menggasak jemuran milik korban, pelaku pun kembali berbagi tugas. 1 remaja perempuan naik di atas motor, sementara 1 remaja perempuan lainnya jalan kaki sambil memegang jemuran tersebut. Menurut korban, peristiwa itu ia ketahui dari laporan tetangganya yang memiliki CCTV saat para pelaku beraksi. Ia pun menegaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tempat tinggalnya kerap terjadi. Kejadian jam berapa sih, Bu? Kejadian malingnya jam 11, tapi saya dapat laporan jam 2-an. Itu selain jemuran ada lagi nggak, Bu? Enggak, malah gantungan jemurannya diambrak di luar, di bawah. Nggak dibawa sama dia, tapi jemurannya aja yang dibawa. Pihak kepolisian dari Polsek Bojongsari sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta korban untuk membuat laporan. Korban pun berharap agar para pelaku segera ditangkap karena aksinya sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang maling nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai tertangkap saat mencuri di sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui masuk ke dalam rumah melalui atap hingga kepergok warga. Seorang pencuri babak belur dihakimi warga usai tertangkap saat hendak mencuri di salah satu rumah kosong di Jalan Seipetani, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi seorang diri kepergok warga saat hendak keluar dari rumah kosong melalui genteng. Agar tak kembali kabur, pelaku diikat lalu diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku belum sempat melakukan pencurian. Dia udah keluar dari genteng tuh. Terus ya kami amankan lah, dia mau lari, cuman kami amankan, kami tangkap kakinya supaya dia nggak bisa lari gitu. Di sini tadi, sinilah dia dapat. Dia ngakunya
pas tadi udah diamankan dipaksa ngaku katanya dia memang mau balik. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa pelaku ke Mapolsek Medan Baru untuk diperiksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral siswa SMP di Lewigong, Garut, Jawa Barat terlibat perkelahian. Mirisnya, peristiwa itu disaksikan puluhan siswa dan direkam hingga tersebar luas di media sosial. Aksi perkelahian dua siswa SMP 1 Lewigong, Garut, Jawa Barat menyebar luas di media sosial. Diketahui aksi tarung bebas itu berlangsung saat jam belajar berlangsung. Mirisnya, dua siswa yang berkelahi di sebuah lapangan di belakang sekolah itu disaksikan puluhan siswa lainnya. Pasca kejadian, pihak sekolah mengambil langkah dengan memanggil para siswa yang berada dalam video tersebut. Pihak sekolah menyebut peristiwa itu terjadi akibat kenakalan remaja yang iseng melakukan perkelahian antar dua siswa dan sengaja direkam pada saat kejadian itu berlangsung. Udah kekeluargaan, Pak, alhamdulillah beres. Itu Pak, kejadiannya pas istirahat. Nah, anak-anak lewat benteng keluar sekolah, bukan di dalam sekolah gitu, Pak. Iseng, Pak, jadi antar kelas B dengan kelas F gitu. Kejadiannya iseng. Kebetulan kemarin saya dipanggil dari dinas, alhamdulillah saya udah konfirmasi. Siswa yang terlibat perkelahian kini mendapatkan sanksi disiplin dari sekolah. Kedua belah pihak sudah berdamai dengan menandatangani perjanjian tidak akan pukul lagi kejadian serupa. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Denpasar Selatan menangkap komplotan jambret yang menargetkan warga negara asing di Bali. Polisi harus menembak kaki dua pelaku karena melawan saat ditangkap. Udah kaget ya. Udah lewat ya. Oh, malah keluar ya udah kamu. Aksi komplotan jambret yang targetkan warga negara asing di Denpasar Selatan, Bali terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat dua tersangka beraksi menggunakan sepeda motor di Jalan Kesari Sanur, Denpasar Selatan. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku, namun gagal. Berbekal rekaman kamera CCTV, aparat Polsek Denpasar tak butuh waktu lama menangkap para tersangka yang berjumlah 3 orang, di mana salah satunya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Saat menangkap dua tersangka di sebuah hotel, polisi menembak kaki keduanya karena tidak kooperatif. Diketahui kedua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan kerap samarkan identitas dengan berganti-ganti sepeda motor hingga nomor polisi palsu. Ini setiap mereka melakukan jambret, melakukan tindak pidana 365 itu berganti-ganti plat. Termasuk jaket yang mereka gunakan gonta-ganti, helm juga gonta-ganti. Jadi motor yang dapat kita amankan mereka gonta-ganti juga ada 3. Ya, jadi sasaran utamanya warga negara asing. Intinya di tempat yang sepi, mau asing mau orang domestik mereka lakukan. Polisi amankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, 6 helm, dan telepon seluler, serta barang berharga hasil kejahatan. Para tersangka terancam di penjara 7 tahun sesuai pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.